Halo, selamat datang kembali teman-teman. Bersama saya Afrianti Elsyafanomi. Di video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai anggaran laba. Jadi, semua perusahaan berdiri tentunya tidaklah sendirian. Pasti ada para pesaingnya, dan perusahaan berusaha untuk memenangkan persaingan. Setiap perusahaan yang ada selalu menginginkan dan mempertahankan kekayaannya. Bagaimana caranya perusahaan mendapatkan kekayaannya? Tentunya perusahaan harus mendapatkan laba seoptimal mungkin. Laba didapat dari mana? Laba tentunya didapat dari perusahaan menghasilkan suatu produk dan mampu menjualnya. Sehingga harus ada produk yang dihasilkan oleh perusahaan, karena produk merupakan asetnya perusahaan. Produk di sini bisa berupa produk yang berwujud, yang secara fisik bisa kita sentuh, ataupun produk yang tidak berwujud. Semua produk itu merupakan aset milik perusahaan. Dan supaya kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan sewajarnya, sebaik mungkin, sesuai dengan perencanaan dan mencapai tujuan perusahaan, maka harus dikonsepkan dari awal dan tertuang secara rapi dan sistematis dalam anggaran laba. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai anggaran laba. Anggaran laba dan peran pentingnya. Jadi, anggaran laba ini adalah sejumlah laba yang ingin kita peroleh dari kegiatan kita selama satu kurun periode akuntansi di dalam ruang lingkup suatu perusahaan tertentu, yang mana di dalamnya merangkum aktivitas operasi yang mencakup aktivitas dalam berbagai kegiatan produksi maupun kegiatan penjualan selama suatu periode tertentu. Ada beberapa macam metode penyusunan anggaran laba di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada metode a posteriori, kemudian metode a priori, dan yang terakhir adalah metode pragmatis. Berikut ini saya akan menampilkan format dasar dari anggaran laba. Jadi anggaran laba itu merupakan tolak ukur dari pembuatan anggaran-anggaran yang lainnya. Di dalam format dasar anggaran laba, memberikan serangkaian informasi mengenai biaya produksi. Jadi di dalamnya ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Dan juga biaya-biaya operasional atau biaya komersil yang di dalamnya ada biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Serta dicantumkan juga tentang nilai persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Berikut ini saya tampilkan format dasar untuk anggaran laba. Kita bisa memulainya dengan merencanakan besaran nilai penjualannya, kemudian membandingkan dengan nilai harga pokok penjualan yang bisa kita dapat dari penganggaran berapa besarnya biaya bahan baku untuk memproduksi suatu produk dalam kurun waktu tertentu, dan juga biaya tenaga kerja langsung yang berkecimpung langsung dalam pembuatan produk tersebut, serta biaya overhead yang tidak bisa kita kategorikan atau kita masukkan ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Itulah biaya produksi. Biaya produksi tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri, tetapi harus kita jumlahkan dan kita bandingkan dengan persediaan awal barang jadi dan juga persediaan akhir barang jadi. Disinilah kita mengetahui harga pokok penjualannya. Dari sini kita bisa menentukan berapa besaran dari laba kotor tersebut. Laba kotor tidak selesai sampai di situ saja, tetapi kewajiban kita harus mencantumkan juga berapa estimasi untuk biaya komersial yang mana terdiri dari biaya administrasi dan biaya pemasaran umum. Barulah kita mengetahui total atau besarnya dari laba di dalam anggaran laba. Kalau format dasarnya bisa Anda lihat seperti ini merupakan bentuk yang sangat sederhana dari format dasar anggaran laba tersebut. Namun, di ilustrasi berikut ini kalian bisa melihat bahwa format dasar tersebut sudah berubah bentuk menjadi format yang jauh lebih kompleks untuk anggaran laba. Di sini kita menampilkan nilai dari penjualan selama satu kurun periode akuntansi di waktu tertentu, dan juga kita membandingkan harga pokok penjualannya. Dengan cara yang sama, kita mencari dari persediaan bahan baku awalnya, kita menambahkan dari nilai harga pokok pembeliannya, dan mencantumkan harga pokok produksinya. Disitulah kita membandingkan dengan persediaan barang dalam proses, awal maupun akhir, sehingga bisa kita dapatkan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nilai penjualan tersebut kita bandingkan dengan harga pokok penjualan sehingga kita dapatkan nilai laba kotornya. Dan barulah kita bandingkan dengan keseluruhan biaya operasi yang terdiri dari biaya administrasi umum dan juga biaya pemasaran.
Sehingga nilai dari laba usaha atau laba bersih di anggaran laba sudah bisa kita dapatkan berapa besaran nilainya. Semua format sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengetahui secara umum tentang bagaimana bentuk dari format dasar maupun format yang lebih kompleks dari anggaran laba tersebut, sehingga sekarang sudah tiba waktunya kita memasuki kepada setiap metode-metode dalam pembentukan anggaran laba itu sendiri. Yang pertama adalah metode a posteriori. Metode a posteriori ini merupakan metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah labanya ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan termasuk penyusunannya. Jadi kita harus sudah tahu dulu berapa nilai dari anggaran penjualan, kemudian berapa nilai untuk menganggarkan kegiatan produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan juga anggaran biaya operasional. Disinilah kita baru bisa menentukan berapa besarnya anggaran labanya. Metode yang kedua dari penyusunan anggaran laba adalah metode a priori. Metode a priori ini adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Sehingga kita menentukan terlebih dahulu anggaran labanya. Setelah itu baru kita menentukan anggaran penjualan dan anggaran produksinya. Yang mana anggaran produksi terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan juga anggaran biaya operasional. Sesungguhnya dalam penyusunan anggaran laba, khususnya menggunakan metode a priori ini, kita bisa menggunakan beberapa alternatif cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita bisa menetapkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, kita membuat suatu proyeksi biaya tetap total yang diperlukan untuk menghasilkan produk dalam kapasitas produksi perusahaan. Dan yang ketiga, kita membuat proyeksi biaya variabel per unit produk. Dan yang keempat, kita bisa melakukan perhitungan volume penjualan untuk mencapai jumlah laba yang telah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya, kita akan mencari nilai penjualannya terlebih dahulu dengan cara membagi biaya tetap total ditambah dengan besaran laba yang kita inginkan, yang ingin kita capai di anggaran laba tersebut. Dan kita bagi dengan 1, kita kurangi biaya variabel per unit produk, kita bagi dengan harga jual per unit produk. Dari sinilah kita bisa melakukan perhitungan terhadap metode a priori dalam rangka penyusunan anggaran laba. Yang ketiga adalah metode pragmatis. Metode pragmatis ini cukup berbeda apabila kita ingin membandingkan dengan metode a posteriori dan juga metode a priori. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di metode pragmatis ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Paling tidak data historis yang sudah dikantongi oleh perusahaan selama 5 tahun kurang lebih. Apabila metode a posteriori dan metode a priori itu cukup diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan yang baru saja berdiri karena mereka memang tidak memiliki data-data historis yang cukup komplit. Sehingga untuk penerapan metode pragmatis sangat sulit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Sehingga untuk metode pragmatis cocok digunakan untuk perusahaan yang sudah lama berdiri. Lalu perbedaannya di mana? Metode pragmatis ini adalah metode penyusunan anggaran laba yang mana di mana jumlah labanya yang direncanakan itu ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang sudah diuji oleh perusahaan secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Standar tersebut tidak asal ditentukan, tetapi harus melewati pengujian yang dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya. Kita dasarkan pada data laba empiris yang kisarannya 5 hingga 10 tahun lamanya. Kemudian kita membuat anggaran penjualan, kemudian barulah kita menyusun anggaran produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan juga anggaran biaya operasional. Saya akan memberikan ilustrasi mengenai bagaimana cara perhitungan kasus-kasus terkait dengan metode pragmatis. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya dalam bentuk rumus matematika. Silakan disimak di ilustrasi berikut ini. Seandainya perusahaan ingin menggunakan jumlah perolehan laba sebagai titik awal penyusunan anggaran dan menggunakan metode least square untuk menetapkan jumlah laba yang ingin dicapai pada tahun 2014, maka akan dihasilkan jumlah labanya sebagai berikut.
Apabila perusahaan memiliki data historis sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, tahun ke-0-nya adalah tahun 2008 dan tahun pertamanya adalah tahun 2009. Apabila volume penjualan sejak tahun 2008 adalah sebesar 548 juta, 2009 sebesar 762 juta, 2010 sebesar 795 juta, 2011 sebesar 875 juta, dan 2013 sebesar 940 juta. Sehingga total penjualannya sebesar 3M920 juta. Kita akan menggunakan satu kolom lagi dengan kita beri nama X1. Di X1 sini adalah tahun 2010 merupakan titik awal kita memberikan angka 0 di sini. Dan 2009 kita beri tanda -1, 2008 kita beri tanda -2. Dan tahun 2011 serta 2013 adalah kita beri tanda 1 dan juga 2. Di kolom berikutnya kita akan menampilkan perhitungan antara X1 dan juga Y1. X1 kita kalikan volume penjualan dengan X1. Nah, kita dapatkan totalnya sebesar 897 juta. Dan juga X1 kita kuadratkan. Ini kita ambil data dari kolom X1 sehingga total keseluruhan sebesar 10. Sekarang langkah selanjutnya kita hanya tinggal memasukkannya kepada rumus least square, yaitu Y sama dengan A plus BX. Dan kita harus mencari terlebih dahulu besaran dari nilai konstanta A dengan cara membagi volume penjualan dengan banyaknya tahun, karena data historis yang didapatkan sebanyak 5 tahun. Sehingga hasilnya adalah 784 juta. Dan untuk nilai koefisien B yaitu 897 juta kita bagi dengan XI atau X1 kuadrat yaitu sebesar 10. Sehingga hasilnya adalah 89.700.000. Nilai-nilai inilah tinggal kita inputkan ke dalam rumus linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Sehingga nilai tersebut kita dapatkan hasil akhirnya sebesar 1M53.100.000. Ini merupakan target laba tahun 2014. Langkah selanjutnya, kita tinggal memasukkannya kepada rumus titik impasnya, yaitu menentukan nilai penjualan dengan menginputkan biaya tetap totalnya ditambah dengan laba yang kita inginkan dari perhitungan sebelumnya. Dengan membagi 1, kita kurangi biaya variabel per unit produk dan kita bagi dengan harga jual per unit produk. Sehingga nilai penjualannya adalah sebesar 2M207.968.750 rupiah. Dan untuk volume penjualannya, kita lakukan pembagian terhadap nilai penjualan dengan harga jual per unit produknya. Kita tinggal membagi dengan harga jual produknya sebesar 2.500.000 sesuai dengan kasusnya, sehingga volume penjualannya sebesar 884,175 unit atau kita bulatkan sebesar 884 unit. Demikian penjelasan saya mengenai anggaran laba dengan berbagai macam metode, mulai dari metode a posteriori, kemudian metode a priori, hingga ke metode pragmatis. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri sangat disarankan sekali untuk penyusunan anggaran labanya menggunakan metode a priori maupun metode a posteriori karena kekurangan data historis akibat perusahaan baru saja berdiri. Apabila perusahaan Anda sudah berdiri cukup lama, kurang lebih 5 tahun, sangat disarankan sekali menggunakan metode pragmatis. Demikian penjelasan saya mengenai anggaran laba, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. See you on my next video. Bye-bye.